Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik, yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami bersyukur atas berkat-Mu bagi kami. Terima kasih banyak atas kesempatan yang indah bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Orang-orang jahat bersiap menyerang Yerusalem baru. Ayat intinya diambil dari Wahyu 20 ayat 7 dan 8. Iblis akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa, mengumpulkan mereka untuk berperang. Keterangannya, di antara kumpulan orang banyak itu, terdapat orang-orang yang panjang umurnya, yaitu bangsa yang hidup sebelum air bah. Orang-orang yang berperawakan tinggi dan mempunyai kecerdasan luar biasa, yang berserah pada kuasa malaikat-malaikat yang jatuh, yang mengabdikan segala kepintaran dan pengetahuan mereka untuk kepujian diri mereka sendiri. Orang-orang yang hasil karya seni mereka luar biasa, yang menyebabkan dunia mendewa-dewakan kecerdasan mereka, tetapi kekejaman dan penemuan-penemuan jahat mereka merusak bumi dan mencemarkan citra Allah, yang menyebabkan Allah akan menghapuskan mereka dari permukaan ciptaannya. Terdapat para raja dan jenderal yang menaklukkan bangsa-bangsa, orang-orang gagah berani yang tidak pernah kalah dalam peperangan, tentara-tentara yang sombong dan berambisi, yang kedatangan mereka membuat seluruh kerajaan gemetar. Dalam kematian, hal-hal ini tidak mengalami perubahan. Ketika mereka bangkit dari kubur, mereka menerima aliran pikiran yang sama dengan aliran pikiran mereka ketika terputus. Mereka digerakkan oleh keinginan yang sama untuk mengalahkan siapa yang memerintah mereka ketika mereka jatuh. Iblis berembuk dengan para malaikatnya, lalu kemudian dengan para raja dan jenderal serta orang-orang yang gagah berani ini. Mereka memandang kekuatan dan banyaknya orang di pihak mereka, dan memaklumkan bahwa tentara yang berada di alam kota itu sedikit dibandingkan dengan mereka. Maka dengan demikian kota itu dapat dimenangkan. Mereka merencanakan untuk memiliki kekayaan dan kemuliaan Yerusalem baru. Segera semuanya mengadakan persiapan untuk bertempur. Para ahli kawakan merancangkan pelaksanaan peperangan. Para pemimpin militer yang termasyur karena keberhasilan mereka mengatur orang-orang yang akan berperang menjadi pasukan-pasukan yang terbagi-bagi. Akhirnya perintah untuk maju diberikan, dan pasukan yang tidak terhitung banyaknya bergerak maju. Suatu tentara yang belum pernah dapat dihimpun oleh para penakluk di bumi, yaitu gabungan angkatan perang sepanjang zaman sejak peperangan mulai di bumi yang tidak ada bandingannya. Iblis yang paling kuat dari pasukan-pasukan ini memimpin barisan, dan para malaikatnya menyatukan kekuatan mereka untuk pertarungan yang terakhir ini. Para raja dan bala tentara mereka berada dalam rombongannya, dan orang banyak mengikuti dalam kelompok-kelompok yang banyak sekali, masing-masing di bawah pemimpinnya yang sudah ditunjuk. Dengan susunan pangkat yang tepat seperti tentara, mereka maju di atas tanah yang pecah-pecah dan permukaan yang tidak rata menuju kota Allah. Oleh perintah Yesus, pintu Yerusalem baru ditutup, dan bala tentara setan mengepung kota itu serta bersiap untuk menyerbu. Orang-orang jahat bersiap menyerang Yerusalem baru. Sungguh pelajaran yang luar biasa pada pagi hari ini, bahwa ketika orang-orang yang memiliki perawakan yang tinggi, yang mempunyai kecerdasan yang luar biasa, mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa, ketika hal-hal tersebut tidak diserahkan dalam kuasa Tuhan, maka setan akan mengendalikan sepenuhnya segala sesuatu yang dimiliki
oleh orang tersebut. Untuk itu, sebelum pintu kasihan tertutup, mari kita memilih berada di pihak Tuhan. Karena apabila pintu kasihan itu telah tertutup, apabila kesempatan itu sudah tidak ada lagi, maka dengan jelas pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini katakan bahwa orang-orang tersebut akan bergabung dengan orang-orang jahat yang siap menyerang kota kudus itu, Yerusalem baru itu, yang berisi umat-umat Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus. Maukah kita tetap memilih berada di pihak Tuhan? Jikalau itu menjadi kerinduan harapan kita, mari putuskan untuk berkomitmen setia kepada Tuhan hingga akhir. Walau apapun yang akan kita hadapi, walau ancaman apapun yang akan kita rasakan, mari tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang mengendalikan seluruh alam semesta ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak atas berkat-Mu bagi kami. Terima kasih kesempatan indah yang Kau masih berikan bagi kami untuk memperbaiki diri. Bantu kami ya Tuhan untuk menghargai kasih karunia-Mu yang telah Engkau percayakan bagi kami. Sehingga dengan pertolongan Tuhan kami bisa dimampukan untuk tetap setia kepadamu, lebih peka mendengar suara Tuhan, dan dengan pertolongan Tuhan saja kami bisa siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, diberikanlah umur yang panjang, diberikanlah murah-murah rezeki dari sorga. Sehingga dengan pertolongan Tuhan saja kami semua dapat memaksimalkan setiap berkat atau apapun yang Kau titipkan untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu, menuntun lebih banyak jiwa mengenal Engkau dan dipersiapkan menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.